Jadi orang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain adalah anak yatim dan anak-anak duafa. Itu yang harus kita dampingi dan itu yang harus kita pelihara seperti itu. Berangkat dari pemikiran itu menginspirasi saya untuk membuat satu lembaga atau komunitas yang kemudian saya beri nama Sanggar Alang-Alang. Jadi seingat saya kira-kira 5 tahun sebelum pensiun saya udah tidak aktif, mengundurkan diri lah, boleh katakan tidak aktif di tempat saya bekerja. Dan rasanya saya menemukan satu dunia yang dimana saya senang ya di situ, ketimbang ketika saya di kantor yang dengan berbagai aturan yang macam-macam ya. Dan akhirnya saya mencoba, ya sudahlah, aku harus mengundurkan diri dan aku mencoba konsen ke kegiatanku yang baru di Sanggar Alang-Alang ini. Jadi pertimbangan saya waktu itu ya kalau aku mati 5-10 tahun lagi diprediksi seperti itu, kalau aku besok mati gimana? Sementara aku sudah sangat yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya pasti akan kembali ya, dan saya pun demikian. Saya berebut, ada dilema waktu itu, dan tapi akhirnya saya memutuskan okelah, saya harus meninggalkan kegiatan saya yang sebelumnya dan saya langsung masuk terjun ke dunia pendidikan khususnya bagi anak-anak jalanan di Alang-Alang ini. Absa itu jalannya itu melewati beberapa negara. Jujur, saya belum pernah mengalami ya seperti yang dialami oleh anak-anak jalanan. Karena maaf, saya waktu itu hidup di tengah keluarga yang cukup, bahkan lebih dari cukup gitu ya. Sehingga waktu aku melihat mereka seperti itu, tentu saja ada benturan batin, benturan perasaan, kok sampainya seperti itu gitu ya. Jadi cuman rasa prihatin, dalam tanda kutip itu sangat dalam prihatinku gitu ya. Seharusnya mereka ya bermain, ya belajar dengan seperti aku waktu kecil dulu seperti itu gitu. Tapi mereka tidak mendapatkan. Akhirnya dulu sebelum aku keluar dari pekerjaanku, semuanya aku pulang dari kantor ya, saya sempatkan datang ke mereka, ketemu, aku berbagi, membelikan makan, nasi pada anak-anak, beberapa anak yang biasa mangkal di terminal Joyoboyo. Kemudian ya aku yang bisa, aku mau main gitar, misalnya aku tak ajari mereka gini ya, main ini A, ini D, ini E ya. Senang-senang aja gitu. Dan ketika aku pulang rasanya aku lega gitu ya, aku bisa memberikan apa yang ada di angan-anganku seperti itu. Biasa didiskusikan, sholat itu sudah dari Allah. Bagaimanapun anak jalanan, anak yang nakal, anak yang jorok, anak yang kotor ya, anak yang bau ya, susah diatur, macam-macam. Memang benar seperti itu. Tapi aku harus sadar bahwa aku dekati ini ibaratnya aku akan bermain di dalam tempat sampah. Kalau aku sudah niatku bermain di tempat sampah, aku harus menanggung semua risikonya. Ada bau, ada kotoran, macam-macam. Tetapi aku yakin di dalam tempat yang dinamakan sampah tadi pasti ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ibaratnya aku memilah, oh ini bisa, ini tidak bisa misalnya. Nah, yang bisa ini aku kumpulkan ya, kemudian aku coba dengan caraku sendiri untuk berbagi pengetahuan, berbagi apa yang aku dapat selama tahun ini. Dan ternyata sampai bisa melihat sendiri mereka sekarang tidak seperti dulu gitu ya. Artinya perilakunya ya, kemudian gaya hidupnya. Alhamdulillah sekarang ini anak-anak sudah boleh dikatakan sudah tarafnya normatif ya, tentang, karena di sini aku harus mengajarkan etika atau sopan santunnya kepada orang lain, bagaimana seharusnya bersikap, estetika ini gaya hidup
yang bersih, sehat. Kalau di jalan dulu ya seperti itu ya. Kemudian ada lagi namanya norma. Norma itu kita memberikan pembelajaran disiplin yang mereka buat sendiri, aturan di sanggar yang harus kita taati bersama. Kemudian yang terakhir yang paling penting agama. Kemudian implementasinya, kalau sampean melihat mereka ya masuk ke sanggar, ya wajib harus mengatakan assalamualaikum ya. Kemudian nyopot sandal, sepatunya di depan pintu masuk ya. Kalau ketemu Om Didit seperti tadi, dia mesti mencium tangannya Om Didit mencium rambutnya. Itu awalnya seperti itu. Ini aku ingin mengajarkan bahwa inilah kita punya budaya sebetulnya, tata krama yang harus sudah mulai hilang. Esensinya tidak hanya mengenalkan budaya bapak pada anak, sikap seperti kiai pada santrinya, tapi di alang-alang lebih dari itu, ini merupakan bentuk absen. Jadi kalau dia masuk assalamualaikum, dia mencium tangan saya yang bersih, wangi, aku mencium rambut, kamu belum keramas ya? Besok ketemu Om Didit keramas ya? Iya Om, masuk misalnya nanti. Oh ini sudah bau sampo, boleh masuk. Oh ini belum bau sabun, boleh masuk ya. Lama-lama tanpa diberitahu mereka ada timbul rasa malu. Aku udah ketemu Om Didit, tidak mau ditegur lagi di teman-temanku. Akhirnya mereka habis ngamen, habis di jalan, habis bantu orang tua, mereka mandi dulu, keramas ya, di ponten terdekat. Akhirnya berjalan ke alang-alang dengan kondisi yang bersih. Ya ini cara-cara Om Didit ya untuk mengubah perilaku anak jalanan seperti itu. Dan dari situ mulai nampak ya, kalau sudah bersih, gampang kita untuk memberikan ilmu kita pada mereka gitu. Jadi ibaratnya orang makan, nomor satu bagi Om Didit itu adalah ajangnya, piringnya dulu. Piring harus bersih dulu, dibersihkan. Setelah bersih, kemudian kasih nasi, ya kasih lauk atau apa, baru disuguhkan. Ya itu baru kita bisa makan gitu. Kita bisa pada Om Didit. Tapi kalau itu piring itu masih kotor, kita kasih nasi, kita kasih sambal, orang kalau istilah Jawa itu tidak kolu, tidak mampu makan dengan kondisi seperti itu. Ya. Ini cara-cara yang selalu tak kerjakan bertahun-tahun, dan akhirnya alhamdulillah banyak prestasi yang mereka raih, seperti ada Siti idola cilik, kemudian ada Dayat idola cilik, ada Wawan Klanting, terus terakhir ini yang SCWC berangkat ke Brasil. Ini kan semua kan dari anak-anak, awalnya anak jalanan yang sudah mulai melalui proses pembelajaran pendampingan di alang-alang, ternyata kalau sudah muncul itu sangat luar biasa, bahkan melebihi dari anak-anak yang di rumah gitu loh. Nah, ini yang semangat ini yang semakin membawa Om Didit semakin semangat. Oh bisa saja Om Didit yakin bahwa semua ini bukan karena Om Didit, ya karena Allah. Seperti itu, aku rasanya selalu diajak, disalurkan pikiran-pikiranku seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus mengerti arti daripada apa yang kita baca. Doa Rabbana aja, yang atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Belajar tentang doa itu mahal sekali. Jangan lewatkan Kultif, kuliah 3 menit menjelang berbuka. Setiap hari di Raja Wali Televisi. Acara ini didukung oleh Nih, semangatmu untuk hari ini? Mil Kuat Energi dengan 10 vitamin dan 4 mineral. Saya Bu. Bagus. Yeay. Masih semangat aja? Kan ada Mil Kuat Energi. Istri yang soleha itu Istri yang qanitatun, taat kepada Allah, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya.
Baca Quran juga penting. Sebab kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang suka dengan Al-Qur'an, yang cinta dengan Al-Qur'an. Buka wawasan dengan ilmu agama. Buka mata, buka hati. Senin sampai Jumat di Rajawali Televisi. Semestinya info disampaikan tanpa kepentingan. Itu tuh nyebelin banget ya. Belum diperhatikan oleh pemerintah. Makin parah. Berimbang, tanpa memihak partai atau seorang tokoh. Gue pengen Indonesia punya pemimpin yang peduli pada rakyatnya, bukan cuma pencitraan. Bersikap independen dalam menyampaikan berita. Memihak aja sama rakyat. Dan lebih memperhatikan lagi deh. Ya semoga kita bisa lebih maju lagi, Berkembang lagi. Bikin negara ini makmur. Tentukan. Pastikan. Pilih. Kini saatnya Indonesia menentukan. Kalian tahu Nizam gak? Nizam itu anaknya suka iseng, jago menghibur, Sabar. Kalau bisa bayar, saya yang bayar. dan punya banyak sahabat. Penasaran kan dia ngapain aja? Kalau gitu, nonton terus Kacamata Nizam, Senin sampai Jumat di Rajawali Televisi. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Merekalah negara kita ini bisa menjadi maju kelak. Tentu di tangan merekalah bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Tetapi apakah semuanya ini di antara kita ini memperhatikan nasib mereka? Terutama anak-anak jalanan atau fakir miskin dan anak telantar. Ara'aital ladzi yukadzdzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah siapakah para penista agama? Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim di sini, secara harfiah, secara hukum, memang anak yang tidak memiliki orang tua. Tetapi duafa juga memiliki hak yang sama untuk kita perhatikan. Karena memiliki permasalahan yang ini adalah sama, yaitu kurangnya kasih sayang. Kecintaan kita terhadap anak-anak, seperti halnya teladan Rasulullah SAW, adalah para pahlawan bagi anak-anak yatim di zamannya. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada anak-anak tentu harus lebih daripada umat-umat yang lain. Mungkin bagi sebagian orang, anak-anak bukanlah menjadi hal yang penting, bahkan tidak menjadi permasalahan yang penting bagi mereka. Tapi ingat, masa depan bangsa ada di tangan mereka. Saya sekarang berada di Surabaya, tepatnya di Terminal Joyoboyo, tempat berkumpulnya para anak-anak jalanan. Mereka berkreasi, mereka berprestasi dalam himpunan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Alang-Alang. Ya, kenapa alang-alang? Sebagian orang mengatakan alang-alang adalah sebuah sampah, sebuah parasit yang tidak berguna. Tetapi di tangan Pak Didit ini, sebuah alang-alang bisa menjadi hal yang berprestasi, bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi yang lain. Tentu ini semuanya memerlukan dedikasi, semangat, dan keikhlasan yang sangat tinggi. Pemirsa, saya ajak untuk bertemu dengan tokoh yang memiliki kesalahan sosial yang sangat tinggi. Mereka telah melakukan sesuatu yang terbukti memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar, terutama anak-anak jalanan. Siapakah teman saya ini? Jangan kemana-mana, ikuti segmen berikutnya.
Ada suara musiknya ini kayaknya ini yang alang-alang ini. Ayo. Roger, iya. Tuliskan 3 surat. Konflik politik. Pilihanmu atas bentengnya Koko ini sebagai tempat untuk menyelamatkan diri. Terserah Anda, tuanku. Perebutan kekuasaan. Engkau adalah anggota kami Ahlul Baitku, maka jagalah wasiatku. Dan keteladanan. Demi Allah, aku tidak akan melepaskan persoalan ini. Selagi musuh Allah masih menghirup udara. Saksikan kisahnya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur di Raja Wali Televisi. Saksikan terus setiap hari Minggu pagi jam 9.30 hanya di Raja Wali TV. Udah mau lebaran nih. Opor gimana opor? Belum. Tapi aku ngantuk ya. Jadi Onda Show. Kacamata Liza. Putri Bagus. Rayakan kegembiraan bersama menu unggulan takbir cinta surgawi. Mulai 28 Juli hingga 3 Agustus di Raja Wali Televisi. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Aku terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Jiwaku merangkak dan merayap. Hanya cinta akan membawamu kembali menuju Tuhan. Hanya hati yang penuh cinta akan menjangkau langitmu. Langit surgawi. Hanya hati yang penuh cinta akan menjangkau langit tertinggi. Olehnya, kupasrahkan seluruh jiwaku padamu, Tuhan. Begitu banyak cerita dari negeri Eropa. Di Perancis ini yang misalnya terutama yang untuk puasa musim panas. Ada kesedihan, Jadi saya sedih sekali kalau misalnya orang yang menjudge cobaan itu jadi indah ya. dan juga kebahagiaan. Menjadi derita, tapi itu kebahagiaan. Buku Harian Muslimah setiap minggu jam 12 siang di Raja Wali Televisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gusan, selamat datang di sana. Terima kasih. Iya. Ya, alhamdulillah kita ketemu di sini. Iya. Ini semuanya sedang latihan apa ini? Latihan sahur apa latihan musik sahur? Musik sahur. Musik sahur. Besok kalau sudah selesai latihan terus sahur, habis sahur terus sarapan ya? Ya, sarapan. Puasa. Alhamdulillah. Gusan, senang sekali dengan rawuh di sana alang-alang. Sama-sama. Tapi minta maaf kondisinya seperti ini. Wah, enggak apa-apa. Kita duduk aja deh di sini yuk. Enggak apa-apa di sini ya, Gus ya. Enggak masalah. Alhamdulillah. Ini Pak Didit, Iya. saya penasaran ini Pak Didit. Iya. Terus terang saja kalau nama alang-alang itu sudah dikenal di mana-mana. Tapi justru malah saya penasaran dengan sosok Pak Didit sendiri ini. Nah, ini mulai sejak kapan Pak Didit tertarik dengan mengurusi anak-anak kecil, terutama anak jalanan? Iya. Ya alhamdulillah karena Allah ya. Jadi alang-alang 16 April tahun ini usianya genap 16 tahun. Ini secara formalnya ya untuk berdirinya gitu. Tapi untuk kegiatan saya sendiri ya mungkin lebih 5 tahun sebelum. Jadi itulah. sebelum resmi mendirikan alang-alang, gerakannya belusukan dulu Pak ya? Belusukan. Tanpa diekspos. Dan gitu ya bedanya alang-alang sama presiden. Ya, saya pikir waktu yang tidak singkat ya 16 tahun dengan dedikasi yang seperti itu sesuai namanya Pak Didit ya kan? Apa itu? Didit namanya dedikasi dan integritas. Ini sesuai dengan namanya ya kan. Alhamdulillah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya bagaimana beliau atau Pak Didit ini sangat paham tentang pentingnya anak-anak bagi masa depan bangsa. Nah, ini apakah ada pengalaman pribadi? Apakah mungkin dulu waktu kecilnya Pak Didit itu punya sejarah bagaimana mungkin Pak? Iya. Ya mungkin sedikit banyak ada pengaruhnya. Hanya saja kalau maaf ya Gus, saya kan dari desa jauh dari Lumajang sana. Ya maaf, ayah saya itu kan termasuk orang yang terpandang di desa itu ya. Dia punya banyak kebun kelapa yang luas ya. Dia punya banyak buruh dan punya banyak anak-anak asuh dari anak-anak dari orang-orang yang ikut di kebun bapak saya itu sama bapak saya itu disekolahkan, kemudian biaya dengan biaya sendiri seperti itu. Ya mungkin pengaruh di bawah sadar saya bercermin pada bapak saya yang demikian. Jadi terinternalisasi bahwa membantu seseorang itu memang sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap manusia. Iya, yang saya selalu bilang bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya tanya, orang lain itu siapa, Pi? Saya panggil Papi itu. Orang lain siapa, Pi? Ya itu anak-anak yatim, anak duafa itu paling paling bagus. Seperti itu ya, karena dia di desa dan saya di kota Surabaya dan melihat waktu itu 98-99 waktu reformasi banyak anak jalanan di setiap lampu merah. Saya tergerak, kenapa enggak ini seperti apa yang dilakukan oleh papi saya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh papi sebenarnya ada hadisnya ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Artinya kita atau sebagian dari kita biasanya hanya bisa menyampaikan, mengatakan tapi tidak bisa melakukan. Nah ini tapi Pak Didit beda. Jadi tidak tahu bahwa itu sebenarnya hadisnya itu sahih apa tidak, tapi yang penting melakukan. Yang penting melakukan. Iya, alhamdulillah. Nah, ini yang penting adalah itu. Jadi terlalu banyak kita ini menguasai teori tapi tidak pernah melakukan. Pak Didit di tangan kreatif inilah Pak Didit ini bisa bisa menggerakkan semuanya potensi-potensi yang ada. Memang para pemirsa, alang-alang bagi sebagian orang adalah sebuah sampah. Alang-alang bagi sebagian orang adalah sebuah tumbuhan-tumbuhan liar yang mengganggu dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tapi di tangan Mas Didit, alang-alang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah perlu kreativitas, perlu ketulusan, dan perlu keikhlasan. Husnudon bahwa setiap mereka memiliki hak yang sama untuk bisa hidup bersama dan memiliki hak untuk bisa hidup bersama dengan kita dan memiliki masa depan yang cerah. Nah ini Pak Didit, sudah berapa lama dan juga sudah berapa orang anak-anak ini yang sudah menjadi lulusannya, alumninya ini ya? Ya kalau secara tertulis sih enggak kurang jelas ya Gus. Jadi sementara ini menurut data yang ada di kami selama 16 tahun ini sekitar 1.600 anak alumni dari alang-alang seperti itu. Dan di sini memang lulus itu bukan berarti mendapatkan ijazah, tapi yang namanya lulus kalau dia bisa
keluar dari jalanan dan dia bisa bekerja, itu yang namanya lulus. Jadi alhamdulillah dari sekian ribu anak selama 16 tahun ini ada yang kerja sebagai cleaning service, ada yang di food court, ada yang supir bemo, ada yang tambal ban, ya itulah lulus. Jadi kami memang tidak sengaja tidak memberikan ijazah berupa selembar kertas, tapi itu saya stempelkan kepada hatinya. Kalau kamu udah lulus dari alang-alang, kalau kamu ngemis lagi, namanya tidak lulus. Tidak lulus seperti itulah. Artinya para pemirsa, parameter dari alang-alang ini adalah ketika lepas dari sini, sudah lulus dari sini, dikatakan lulus adalah kalau misalnya memang sudah berprestasi, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Terutama minimal nggak ganggu orang lain lah. Betul, iya. Jadi betul-betul mengangkat dari akar rumput yang betul-betul lihat dalam tanda kutip menjadi sebuah ornamen-ornamen yang bagus dalam kehidupan. Betul. Jadi apakah ada sentuhan dari pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Didit ini? Alhamdulillah ada ya meskipun belum maksimal lah ya, tapi yang jelas kami bisa bertahan hidup selama 16 tahun lebih ini tentu saja tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, terutama dari pemerintah, dari swasta, dari masyarakat, dari perorangan, ya macam-macam lah, yang banyak yang akhir-akhir ini sudah mulai banyak ya relawan istilahnya yang ikut membantu kami. Dan saya sadar kalau saya sendiri mungkin ya tidak mungkin bisa mengatasi persoalan anak-anak jalanan ini ya, tapi ya mungkin dengan banyaknya relawan ya itu kami mencoba bisa diterima lah, khususnya pemerintah. Saya hanya berharap regulasinya sebutan peraturan kalau ada mendukung kegiatan seperti ini. Iya, artinya saya berharap kepada presiden yang baru ya, kalau Indonesia siapapun itu ya, tolong ya dikoreksi lagi tentang Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 yang mengatakan fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Itu kan sementara kan negara hanya memelihara pegawai yang disebut pegawai negeri. Sedangkan anak miskin dan anak terlantar disebut anak jalanan. Rasanya ini kayaknya tidak adil gitu Gus. Saya berharap ya gantilah anak negeri gitu ya, jangan anak jalanan gitu kesannya. Apalagi sekarang kalau anak muda sekarang ini bukan fakir miskin dan anak terlantar, fakir miskol dan anak terlantar. Jadi Pak Didit, ini ngomong-ngomong ini kan kontra nih ceritanya. Betul. Kontra kan ya? Iya betul. Ini kan aslinya tidak di sini mestinya, tapi memang sengaja mendekati terminal Joyoboyo ini karena tempatnya mereka yang ada di anak Iya paling dekat dengan dari. Nah ini berapa satu tahunnya? Ya alhamdulillah Gus. Kita mulai kontrak itu per tahunnya dulu itu 2,5 juta di sini. Iya. Tahun 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Di tengah kota loh Pak ini Pak. Iya, pojokan lagi. Iya. Jadi sekarang ini alhamdulillah yang terakhir minta 15 juta per tahun. Ya ini kan satu persoalan lagi. Jadi sangat alang-alang sementara minat belajarnya anak-anak begitu tinggi, tapi sementara barang-barang semakin tinggi semakin juga. Naik, ya. Nah, ini persoalan lagi. Ini semuanya di sini harapannya adalah biar semuanya nanti menjadi orang yang bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih Pak Didit atas waktunya. Saya nanti keliling-keliling pengen lihat aktivitasnya dan saya pengen nanti lihat latihan musiknya lagi, boleh ya? Boleh. Oke pemirsa, mari kita ikuti sajian dari teman-teman alang-alang. Ayo.